wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrinisa Gibran dari kelas akuntansi A. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Interpretasi Pancasila dan Islam untuk Etika Profesi Akuntan Indonesia. Pembahasan yang akan saya bahas di materi kali ini adalah yang pertama ada pengertian etika, yang kedua ada etika dalam profesi akuntan, yang ketiga ada apa dengan profesi akuntan, yang keempat ada di manakah profesi akuntan, dan yang kelima ada etika profesi dalam Islam. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian etika. Pengertian etika diambil dari beberapa sumber. Sumber yang pertama dari bahasa Yunani yang berarti etos. Etos artinya adat istiadat atau kebiasaan manusia yang baik. Dalam perkembangannya, etika dikaitkan dengan studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda yang menggambarkan perangai manusia. Sumber yang selanjutnya diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Yang selanjutnya pengertian etika menurut Marshall Susskind dan William C. Beliau menyatakan etika merupakan suatu kode perilaku, yakni nilai perilaku yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tentu saja nilai benar dan salah tersebut merujuk pada moral yang ditentukan oleh agama. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi, mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Demikian juga dengan profesi akuntansi publik. Demikian juga dengan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Kemudian, etika profesi untuk profesi akuntan di Indonesia bersumber dari prinsip etika yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam kongresnya tahun 1973, Ikatan Akuntan Indonesia atau disebut juga IAI untuk pertama kalinya menetapkan kode etik bagi profesi akuntan Indonesia. Etika profesional yang dikeluarkan oleh IAI dalam kongresnya tahun 1998 diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam perkembangannya, profesi akuntan publik melalui organisasinya pada 24 Mei 2007 mendeklarasikan Institut Akuntan Publik Indonesia atau disebut IAPI sebagai organisasi akuntan publik yang independen dan mandiri dengan berbadan hukum. Pembahasan selanjutnya mengenai ada apa dengan profesi akuntan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali fenomena pelanggaran etika di kalangan akuntan, seperti pada contoh kasus Bank Bali, Bank Senturi, atau keterlibatan 10 KAP yang melakukan audit terhadap bank beku operasi dan bank beku kegiatan usaha. Melihat fenomena atas pelanggaran profesi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan di atas orang awam, timbul pertanyaan, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah perusahaan atau institusi mereka bekerja atau mereka abai dengan etika mereka sendiri? Terlebih lagi bila dihubungkan dengan falsafah bangsa ini yang katanya memiliki dasar dari nenek moyang Nusantara yang terlahir dari anak bangsa dengan sebutan Pancasila. Terdapatnya berbagai kasus pelanggaran etika di kalangan akuntan seperti yang sudah disebutkan oleh saya sebelumnya seakan menjadi bukti betapa rapuhnya integritas akuntan, dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan berakibat pada terjadinya krisis berkepentingan dalam diri profesi akuntan. Dari beberapa kasus tersebut timbullah
Pertanyaan, di manakah posisi Pancasila dalam profesi akuntan di Indonesia? Untuk bisa membuktikan apakah Pancasila bisa disebut ideologi atau hanya falsafah belaka yang tidak berdimensi apa-apa selain sebagai sebuah dogma atau sekumpulan nilai yang bersifat normatif, maka akan ditunjukkan melalui dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu secara filosofis. Secara filosofis, ideologi merupakan pemikiran yang mencakup konsepsi mendasar tentang kehidupan dan memiliki metode untuk merasionalisasikan pemikiran tersebut berupa fakta. Metode menjaga pemikiran tersebut agar tidak menjadi absurd dari pemikiran-pemikiran yang lain dan metode untuk menyebarkannya. Dari paparan sekilas tentang konsep ideologi menurut pendekatan filosofis, nyata sekali bahwa Pancasila hanyalah sebuah falsafah atau sekumpulan nilai yang bersifat normatif karena tidak melahirkan sistem atau seperangkat aturan apapun. Sebagai buktinya, sampai hari ini tidak ada seorang ilmuwan, pakar, atau cendekiawan di negeri ini yang mampu merumuskan, misalnya bagaimana wujud sistem ekonomi Pancasila, bagaimana wujud sistem politik Pancasila, bagaimana wujud sistem hukum Pancasila. Pendekatan yang kedua yaitu secara praktis. Faktanya, pengelola negara ini sejak zaman Soekarno sampai rezim yang tegak saat ini malah merujuk pada ideologi sosialisme atau kapitalisme dalam mengelola negara ini. Maka dari hasil pemaparan yang sudah saya paparkan tadi, bisa dibuktikan bahwa posisi Pancasila dalam etika profesi akuntan di Indonesia tidak bisa disebut sebagai sebuah ideologi, tetapi Pancasila hanyalah sebuah falsafah yang tidak berdimensi apa-apa selain sebagai sebuah dogma atau sekumpulan nilai yang bersifat normatif. Yang selanjutnya adalah etika profesi dalam Islam. Berbicara tentang etika, tidak bisa dilepaskan dengan moral yang sangat erat kaitannya dengan agama dan budaya. Artinya, kaidah-kaidah dari moral seseorang dalam profesinya sangat dipengaruhi oleh ajaran agama serta budaya yang dimiliki oleh para pelaku itu sendiri. Islam menawarkan etika dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis dan profesi, dengan berlandaskan pada keteladanan Rasulullah SAW. Selain itu, Al-Quran juga memberikan nilai dasar dan prinsip-prinsip umum dalam melakukan bisnis, karena di dalamnya menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan, kehalalan, dan tanggung jawab yang bertumpu pada nilai-nilai tauhid. Berikut beberapa nilai dalam etika profesi Islam yang akan mengantarkan pelakunya kepada profesionalisme. Yang pertama ada kafaah, yaitu cakap atau ahli dalam bidang pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua ada himatul amal, yakni memiliki semangat atau etos kerja yang tinggi. Yang terakhir adalah amanah, yakni bertanggung jawab dan terpercaya dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya. Kesimpulan untuk materi yang sudah saya paparkan tadi adalah perlunya sebuah langkah yang bersifat operasional dan sistemik untuk mulai mewarnai kehidupan berbangsa ini dengan sesuatu yang secara inherent sudah ada dan mendominasi dalam kehidupan di masyarakat Indonesia. Ia bisa dengan memunculkan dan merevitalisasi nilai-nilai Islam dalam etika bisnis dan profesi sebagai bagian dari perkembangan sebuah etika profesi akuntan Indonesia yang tidak hanya membatasi pada prinsip-prinsip yang terdapat di dalam kode etik profesi akuntan yang dikeluarkan oleh IAI atau kode etik profesi akuntan publik yang dikeluarkan oleh IAPI. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.